Kalau kita ngomongin Perang Dunia Kedua ceritanya kan banyak banget ya. Tapi ada juga banyak kisah yang seolah sengaja dikubur. Nah, hari ini kita mau gali salah satu yang paling kelam dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebuah tragedi yang dilupakan dan seorang pahlawan yang dikorbankan. Coba bayangin, Agustus 1944. Di sebuah kamp di pinggiran Jakarta, 900 orang meninggal cuma dalam waktu 3 hari. Ini kan kematian massal yang ngeri banget dan misterius. Dan siapa yang disalahin? Orang ini, namanya Profesor Ahmad Mokhtar, seorang ilmuwan hebat, direktur lembaga medis yang super disegani. Tapi Jepang malah mengeksekusi dia. Tuduhannya, katanya dia dalang dibalik semua ini. Tapi beneran nih dia pelakunya? Masa sih seorang ilmuwan terkemuka tega ngebunuh ratusan orang? Atau jangan-jangan ada kejahatan lain yang jauh lebih besar yang lagi ditutup-tutupi? Nah, ini misteri yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Kok bisa-bisanya Jepang punya wewenang buat ngeeksekusi ilmuwan top Indonesia? Nah, buat jawab itu, kita harus mundur sedikit, lihat gambaran besarnya dulu. Jadi ceritanya gini, setelah Jepang nyerang Pearl Harbor, mereka gerak cepet banget. Lihat deh lini masa ini. Bulan Maret 1942, Hindia Belanda takluk cuma dalam 8 hari. Gila, cepet banget. Buat sebagian orang Indonesia waktu itu, kedatangan Jepang ini kayak pertanda. Seolah-olah ramalan kuno jadi kenyataan. Iya, ramalan. Coba deh bayangin, ada ramalan dari abad ke-12 yang tiba-tiba kayak jadi nyata di depan mata. Ramalan Joyoboyo ini yang bikin banyak orang Indonesia awalnya nyambut Jepang dengan tangan terbuka. Mereka bukan dianggap penjajah baru, tapi pembebas. Pembebas yang udah ditakdirkan buat ngusir Belanda. Tapi ya namanya propaganda kan, kenyataannya beda jauh. Di balik semua janji manis itu, perintah internal militer Jepang nunjukin tujuan asli mereka. Bukan buat ngasih kemerdekaan, tapi buat ngeruk habis-habisan semua sumber daya alam dan manusia di Indonesia. Semuanya buat mesin perang mereka. Nah, buat ngeruk sumber daya sebanyak itu, Jepang butuh apa? Tenaga kerja. Banyak banget. Dari sinilah lahir sistem kerja paksa yang kita kenal dengan nama Romusha. Awalnya, kata Romusha ini artinya biasa aja, pekerja kasar gitu dalam bahasa Jepang. Tapi di Indonesia, kata ini cepet banget berubah maknanya. Romusha jadi sinonim buat penderitaan, buat perbudakan di bawah Jepang. Dan jangan salah, ini bukan sistem yang acak-acakan. Ini tuh mesin yang terorganisir banget. Jadi perintahnya turun dari komando militer Jepang paling atas, terus para pemimpin nasionalis kita, kayak Soekarno, ikut bantu merekrut. Mungkin dengan harapan ini bagian dari perjuangan. Nah, yang ngejalanin di lapangan itu para pangreh praja, pejabat lokal, yang kemudian maksa kepala desa buat nyetor warganya. Mereka nggak punya pilihan. Ya, para pangreh praja ini, pejabat-pejabat lokal Jawa, mereka jadi ujung tombak dari mesin perekrutan ini. Bisa dibayangin kan posisi mereka? Susah banget. Di satu sisi ada perintah kejam dari Jepang, di sisi lain mereka harus ngorbanin rakyatnya sendiri. Dan skalanya, jujur susah dibayangin. Angka pastinya emang gak ada yang tahu persis. Tapi perkiraannya itu antara 4-10 juta orang. 4-10 juta orang. Direnggut dari desa dan keluarga mereka. Dipaksa jadi Romusha. Terus gimana caranya jutaan orang ini bisa direkrut? Seringnya sih dimulai dengan janji-janji manis. Janji yang sayangnya cepet banget berubah jadi neraka. Jarak antara omongan dan kenyataan itu dalam banget, kayak jurang. Biar kelihatan keren dan mulia, Jepang ngasih julukan prajurit pekerja. Seolah-olah mereka ini lagi berjuang buat tujuan patriotik yang lebih besar. Propaganda yang kuat banget buat narik orang. Tapi kenyataannya jauh dari kata mulia. Makanan hampir nggak ada, tempat tinggal ala kadarnya. Perawatan medis? Lupakan. Cuma ada kerja paksa nonstop, pukulan brutal kalau nggak nurut, dan kalau nekat kabur, ya eksekusi langsung. Semua janji itu bohong besar. Seberapa parah sih kondisinya? Oke, kita lihat satu kelompok yang datanya lumayan tercatat. Dari sekitar 280.000 orang yang didata dikirim dari Pulau Jawa, cuma 52.000 yang nasibnya ketahuan yang bisa pulang atau tercatat. Cuma segitu. Artinya apa? Lebih dari 80% dari mereka hilang, lenyap, dianggap tewas. Ini bukan program kerja, ini mesin pembunuh massal. Oke, sekarang kita udah ngerti kan betapa brutalnya sistem Romusha ini.
Nah, dengan konteks ini, ayo kita balik lagi ke misteri awal kita. 900 orang yang mati di Camp Klender itu. Sebenarnya, apa yang terjadi di sana? Disinilah semuanya jadi jelas. Versi resminya, Jepang mereka nyalain Profesor Mukhtar. Katanya dia sengaja melakukan sabotase. Tapi, bukti-bukti yang muncul setelah perang ngasih cerita yang beda, yang jauh lebih mengerikan. Kemungkinan besar ini adalah eksperimen medis yang gagal total. Jepang sengaja nguji coba vaksin tetanus yang udah terkontaminasi ke para Romusha. Mereka dijadiin kelinci percobaan, cuma buat ngelindungin tentara Jepang sendiri. Setelah disiksa berbulan-bulan, bayangin, disiksa tanpa henti. Dan salah satu rekan kerjanya bahkan meninggal karena siksaan itu, Profesor Mukhtar akhirnya ngambil keputusan yang heroik. Dia tanda tangan surat pengakuan palsu. Dia ngorbanin dirinya sendiri demi nyelamatin stafnya yang lain dari siksaan. Dan disinilah peristirahatan terakhirnya. Dia dieksekusi, terus jasadnya dimasukin ke kuburan massal di Ancol, tanpa nisan, tanpa nama. Akhir yang benar-benar nggak adil buat seorang pahlawan. Kisah Profesor Mokhtar ini, meskipun tragis, cuma satu kepingan kecil dari penderitaan yang jauh lebih besar. Total korban jiwa selama pendudukan Jepang di Indonesia itu diperkirakan 4 juta orang. Sebagian besar dari mereka ya korban sistem Romusha ini. Cerita kayak gini tuh maksa kita buat mikir ya kan? Seperti kata kutipan ini, gimana caranya kita bisa membela kemanusiaan kalau masih banyak luka sejarah yang belum sembuh? Mungkin dengan ngungkapin kebenaran kayak gini, sekecil apapun itu adalah langkah pertama kita. Kisah heroik Profesor Mokhtar ini terkubur puluhan tahun di bawah kebohongan Jepang. Ini bikin kita mikir kan, kalau satu cerita sebesar ini aja bisa disembunyiin begitu lama, kira-kira berapa banyak lagi cerita lain, kebenaran lain yang masih terkubur di luar sana, nunggu buat kita temukan.